Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kebun Naila Transindo Garden. Ini kebun Naila loh. Halo teman-teman, maaf ya baru tampil. Naila habis ke pondok tanam anggur yuk. Kalau teman-teman mau bibit anggur bisa ke sini. Kalau mau nomor teleponnya ada di bawah sini. Alamatnya ada di atas sini. Jangan lupa datang ke sini ya. Naila tunggu loh. Ayo teman-teman, tanam anggur, enak loh anggur. Ya anggur Naila banyak buahnya. Bersyukur akan kehadiran Allah bisa datang ke sini Pak. Alhamdulillah, insya Allah ya, kita akan membawakan sebuah materi di mana materi ini akan berkenaan dengan tanaman anggur Pak. Nah, ini semua bapak-bapak nggak ada ibu-ibunya ya? Besok ya, besok saya kasih ibu-ibu nanti. Oke, berhubung tadi udah ke tempat lebah, sekarang tujuannya ke tempat anggur ya Pak ya. Kira-kira nih, saya sebelumnya pengen nanya dulu. Kira-kira ketika Bapak datang ke sini dan melihat tanaman-tanaman anggur di sini, kira-kira tertarik atau tidak untuk membudidayakan? Tertarik. Nanti kita mikirkan lahan dulu. Oke. Ya, dari awal kita sudah memberikan yang namanya contoh tanaman anggur beserta kebunnya. Jadi kalau tanaman anggur itu sebenarnya itu nggak cuma untuk perkebunan, bisa juga untuk dekorasi di depan rumah, bisa juga untuk menarik pelanggan. Di mana kita punya kafe, punya restoran, ada tanaman anggur di depan, akhirnya orang tertarik pengen lihat anggur sambil makan, sambil ngopi, gitu kan. Kalau di pot bertahan berapa tahun? Nah, kalau di pot itu maksimal kita 1 tahun ke depan. Karena kembali lagi kalau di pot itu cuma ibaratnya cuma display. Nah, setelah display itu ada perlakuan khusus supaya tanaman ini bisa dibuatkan. Ada juga yang susah dibuatkan Pak. Nah, beda-beda karakternya sifatnya. Kalau misalkan yang mudah, jangankan kita menunggu 1 tahun, hanya 3 bulan, 4 bulan pun sudah bisa dibuatkan. Tapi kembali lagi kita melihat dari sisi indukannya. Kalau misalkan indukannya itu dipaksa kalau buah masih muda atau pernikahan ini ketemu gitu, itu akan kualitas indukannya akan jelek Pak. Jadi untuk buah selanjutnya kualitas itu jadi sulit. Nah, jadi itu ada standarnya tetap paling tidak umur 1 tahun dan kualitas batangnya sudah bagus, akarnya bagus, media tanamnya bagus, itu bisa terus-terusan. Dan umurnya pun karena ini tanaman bukan tanaman musiman, kembali lagi ini tanaman hortikultura, di mana tanaman ini punya umur panjang, bahkan nama umur kita dia masih lebih panjang Pak. Gitu. Jadi terus-terusan, yang penting bisa ngerawatnya. Ya, saya subscribe loh. Jadi saya Ekita Grante dan di sini juga ada YouTuber juga namanya Om Joy dari channel Ya, kira-kira apa yang disampaikan sama bapak-bapak yang pengen ada tujuan untuk membudidayakan sesuatu gitu ya untuk kedepannya di hari tuanya nih. Kita juga S3. Ya, menyambut masa pensiun ya Pak. Masa pensiun ini mungkin lebih baik kita di rumah saja lah ya, tapi ada kegiatan. Kegiatan anggur ini mungkin bapak-bapak di rumah itu ada kesenangan karena ada belakangan ya di situ membudidayakan anggur. Soal anggur katanya susah di Indonesia, susah sih enggak Pak, tapi dibilang gampang juga enggak. Bahkan anggur ini enggak penting lahan lebar, yang penting satu tanahnya, yang kedua matahari, ketiga sirkulasi angin. Kalau tanahnya bagus, mataharinya cukup, anginnya nggak jelek, insya Allah tanaman akan tumbuh. Angin jelek itu kayak apa? Angin jelek itu kayak apa? Angin jelek itu angin itu yang tidak lepas gitu Pak. Sirkulasi anginnya tidak lancar. Jadi kalau angin itu terputar saja, nanti angin ini akan menjadikan debu berada di situ, debu itu akan menjadi jamur Pak. Oh, debu atas debu ada aja. Om Joy, Ya. Apa yang terjadi apabila orang yang sudah berumur dia tidak ada aktivitas? Mungkin itu ya. Bapak-bapak
Jadi kan ini nih, kita kan gimana nih untuk menyesuaikan ketika kita udah nggak kerja lagi, udah nggak bertenaga lagi, ya. Bukan bertenaga lagi, lebih kalau misalkan tidak bergerak gitu kan tentunya akan sakit, terutama ya gampang sakit ya Pak ya. Nah makanya itu dari sini udah stres, udah stres juga, paling nggak ada aktivitas yang ibaratnya bisa jadi hobi dan bisa juga jadi penghasilan gitu Pak ya. Gimana Bro? Dan anggur itu juga dia bukan takut panas sebenarnya Pak ya, tapi dia takut hujan, takut hujan. Takut enggak, cuman begini Pak, anggur ini rentan ya jamur yang paling sekarang mengatasi jamur pertama itu mungkin kita jangan kasih anggur dengan hujan, itu dengan menggunakan kalau di depan rumah kita kan pakai ubi aja bisa Pak ya, buat nanam satu pohon atau 2 pohon. Nggak perlu lebar sebenarnya Pak, yang penting ada 3 lalu 6 itu udah cukup buat 2 pohon atau 1 pohon saja. Nah gitu Pak. Jadi kalau kita punya pikiran wah anggur perlu lahan lebar, perlu ini itu enggak juga. Tapi dibilang segampang itu enggak juga Pak. Kita harus memperhatikan tanah yang dulu. Nah, tanah itu kan memang di tahap awal itu memang sudah subur Pak ya. Tapi kita harus mengetahui unsur yang di dalam itu apa, kekurangannya, tujuannya apa. Kalau terlalu subur juga nggak bisa gitu. Jadi sesuai dengan pH yang ada di tempat kita itu kita ukur dulu. Oke, Bapak misalnya ya, kita akan lebih ke materinya ya Pak yang utama. Tetap materi pembahasan kita tetap tanaman anggur adalah jadi tanaman anggur ini adalah tanaman yang biasa kita lihat hidup di subtropis atau ada 4 musim, di mana musimnya itu ada musim dingin, ada musim hujan, musim kemarau, dan musim salju. Nah, banyak orang Indonesia yang berpikir bahwasanya tanaman anggur itu hanya bisa ditempatkan seperti itu. Nah, banyak banget orang Indonesia berpikir seperti itu. Dan ternyata di suhu tropis yang kita punya di Indonesia ini, di letak geografis yang benar-benar jadinya tropis, itu bisa ditanamin anggur Pak. Bahkan kita di Indonesia itu punya potensi lebih baik daripada luar negeri. Sayangnya di Indonesia baru mengenal anggur sekitar 5 tahun yang lalu Pak. Jadi kita juga masih merangkap nih bagaimana cara menanam anggur di tropis yang benar. Karena pada dasarnya ketika kita mengoptik ilmu yang ada di luar negeri dipakai ke tempat kita yang iklimnya tropis yang hanya 2 musim, itu sangat jauh berbeda. Sangat jauh berbeda. Berbeda dari apa? Dari tekniknya, dari pemupukannya, dari perlakuannya. Nah maka dari itu selaku kita dari pihak Angola Garden sudah melakukan riset duluan. Kita akan langsung apapun yang Bapak tanyakan tentang anggur kita akan jawab. Oke, itu adalah tentang tanaman anggur. Yang kedua adalah berbagai fungsi tanaman anggur. Seperti yang saya bilang tadi, fungsi tanaman anggur ini juga satu, ketika kita panen itu bisa mendapat olahan Pak. Olahannya itu ada banyak. Satu, daunnya itu bisa dimanfaatkan sebagai keripik anggur Pak. Kalau misalkan keripik anggur itu nanti juga punya nilai komersil, bisa dijual juga. Yang kedua, bisa jadi bisnis Pak. Nah, anggur ini kan dibagi berbagai berbagai karakter. Ada yang anggur untuk wine, ada yang anggur untuk table grape atau anggur meja yang biasa kita makan di pinggir jalan itu. Ada yang anggur bisnis seperti ini dan ada anggur stok, di mana anggur stok ini sangat tidak enak dimakan buahnya. Tapi dia punya sesuatu yang sangat penting dan sesuatu yang sangat hebat, apa? Fruit stock, anggur yang hanya digunakan sebagai perakarannya saja. Nah, perakaran, kalau di Indonesia itu kita punya nih, ada anggur Indonesia yang udah hidup puluhan tahun dibawa sama para penjajah, namanya anggur Red Master dan anggur Isabella. Termasuk ke tadi yang Yellow Belgia, Kediri kuning itu juga dari luar negeri, dulunya dibawa ke sini. Nah, anggur itu buahnya nggak enak Pak. Kalau misalkan Bapak punya tetangga itu anggurnya pada kecil-kecil terus rasanya asam, itulah anggur yang sudah lama hidup di Indonesia. Atau bisa kita bilang juga lokalan Pak. Nah, lokalan itu bukannya nggak berfungsi, sebenarnya itu bisa berfungsi. Karena lokalan ini, anggur RM dan Isabella ini sudah menyesuaikan habitat. Artinya jadi habitat Indonesia kan cocok nih, sudah sesuai sama tropis. Nah, kita tinggal gabungkan akarnya lokalan, atasnya baru yang impor atau anggur yang enak dimakan. Mau dong? Ya, bukan Pak. Kalau yang itu seperti kita menanam singkong Pak, kita sama berarti populasi.
bisa nggak sebenarnya anggur itu jutek? Bisa Pak. Anggur itu table grape contohnya ada anggur yang habis itu ada batangnya, kita tanam bisa Pak. Tapi kita harus ingat itu anggur impor, di mana akarnya itu belum bisa menyesuaikan sama keadaan di Indonesia. Saya bisa jamin tanaman itu bisa berbuah dan tanaman itu juga bisa tumbuh subur. Tapi kita harus ingat negara kita ada banjir, ada sanitasi atau meningkatnya air laut gitu Pak. Nah itu juga bisa jadi ketika kita nanam tahu pohonnya mati. Nah itu kan yang kita inginkan. Kita pengen pohon ini sampai bertahun-tahun. Makanya ada teknik namanya grafting, okulasi, memanipulasi bawahnya lokalan yang sudah ada di atasnya pohon. Cepat berhasil. Karena tanam harus yang nggak boleh kena hujan itu bagian akarnya pohonnya buat. Karena kami di dunia di Bogor ya Pak, karena Bogor itu lebih identik dengan kota hujan ya Pak ya. Kembali lagi, nah sebenarnya anggur ini juga bukan tanaman tropis Pak pada dunia. Dunia itu dia adalah tanaman gurun yang punya karakter musim itu ketika siang hari itu panas banget, tapi ketika malam hari dingin banget. Cocok anggur di tempat yang seperti itu. Kenapa di jalur Gaza Palestina itu jadi rebutan orang Israel? Karena mereka pengen ambil gurun pasir itu supaya jadi hijau Pak. Itu tujuan mereka. Karena di gurun itu memang cocok banget ya ditanamin anggur. Di deretan jalur Gaza itu banyak banget orang-orang Palestina yang menanam anggur Pak. Nah itu produktif banget itu di tempat yang seperti itu. Yang nggak boleh kena hujan itu. Oh iya sih. Yang nggak boleh kena hujan itu sebenarnya adalah daunnya Pak. Oh Daunnya. Sementara perakaran tetap Pak yang namanya pohon dimanapun itu dapat nutrisi alaminya dari hujan juga. Karena hujan mengandung nitrogen juga Pak. Nah, seperti itu. Tapi bagus nggak sih kalau misalkan akar itu kena yang namanya hujan terus? Nggak bagus Pak. Kena hujan terus ya karena di Bogor ya. Nah itu nggak bagus karena apa? Terlalu asam Pak. Yang namanya hujan adalah kumpulan material yang menguap di atas awan dan nantinya juga akan turun lagi. Nah itu bisa menyebabkan tanahnya basah atau pH-nya drop. Nah itu nggak bagus. Terus anggur juga punya teknik yang namanya teknik stres air untuk membuahkan Pak. Kalau misalkan kita hidup di tempat yang hujan terus, ketika kita melakukan stres air atau tidak menyiram sama sekali, itu akan sulit dibuahkan. Untuk jenis-jenis yang sulit dibuahkan. Contohnya kayak yang ada jenis varietas yang ada di Jepang. Jadi kalau bapak-bapak yang betul ada di Jepang warnanya merah, hijau, besar-besar, itu rata-rata kita tanam di Indonesia itu sulit dibuahkan karena itu udah anggur khusus dengan perlakuan khusus Pak. Cuman kalau tempat yang terbuka sebaiknya kalau di Bogor yang hujan terus, kalau ingin perawatannya lebih mudah alangkah baiknya membuat itu. Apalagi untuk tahap belajar ya Pak ya. Kalau kita mau mencoba segala sesuatu kan kita coba dulu Pak, jangan langsung nyemplung, langsung nanam banyak pohon 1 hektar atau 2 hektar gitu. Kita nyoba dulu, kita pelajari dulu karakternya seperti apa, baru kalau kita udah tahu, baru skala yang kita. Berarti kalau di daerah tropis kayak di, terutama kalau di sini kan hujan terus. Kalau di Madura kan susah juga hujan. Mungkin apakah lebih baik kayak Probolinggo itu kan tanahnya itu hampir sama dengan Madura. Dan kita kalau di daerah Madura itu kayak di Sumeneb itu kan tanahnya ya karena daerahnya kayak dekat laut. Juga ada yang sebagian di atas itu tapi kan hujan gitu Pak. Jadi hujannya yang tidak seberapa ini kan mengikuti musim aja. Kalau susah hujan memang bagusnya nggak pakai greenhouse kan. Kalau memang susah hujan gitu ya. Cuman gunanya greenhouse itu bisa merekayasa pembuahan. Kalau di luar negeri itu kan pembuahan cuma 1 kali setahun. Kita kalau di Indonesia ini ada musimnya bisa membuahkan 2 kali dalam setahun. Nah pas cuaca kita cuma 2, hujan dan panas. Nah di musim hujan itu gimana kita membuahkan anggur, sementara anggur itu nggak mau kena hujan. Kalau kena hujan dia pasti gugur dari bunganya Pak. Nah itulah fungsi greenhouse di situ. Greenhouse itu juga akan mengirit tenaga kita itu 70% Pak. Kalau di musim hujan itu daun kena hujan, spray hujan kita mesti menyemprot herbisida. Masa kalau di Bogor Pak ya, kalau di Bogor itu hujan sekali 2 hari, kita nyemprot sekali 2 hari, terus-terusan begitu. Pohon anggur mati, kita juga itu mati tadi ya, karena kerja keras ya, kayak itu nyemprot terus Pak. Apalagi skala kebon gitu ya. Makanya direkayasa pakai greenhouse. Sebenarnya kalau di tempat Bapak itu memang jarang hujan, nggak masalah nggak pakai greenhouse.
itu akan ada nilai positif ya. Iya di sini ya, lebih baik dari air Pak. Karena anggur ini setahu saya dia nggak mau dihalang-halangi dengan matahari itu full. Kalau bisa 8 jam dalam sehari. Ini pengen nambahin loh. Ya. Di daerah Madura itu jarang hujan dan susah mendapatkan air. Nah, kembali lagi anggur ini juga bukannya dia nggak suka air, tapi dia juga suka air. Nah, di Probolinggo, di Subur Makmur, dia cari tempat yang strategis untuk tanaman anggur. Contohnya satu, di mana dia bisa membasahi lahan dengan aliran air yang ada di sungai, Pak. Itu karena dia juga butuh proses di mana dia ingin membanjiri lahannya dengan air aja ketika bendungan itu ditutup, gitu Pak. Jadi airnya ke situ. Nah, tapi ketika dia tidak membutuhkan air, dia nggak usah air itu, dia bisa stress itu akan lebih bagus. Memang kalau misalkan kita mau nanam anggur, alangkah baiknya mencari tempat yang strategis, bisa stres air, bisa mendapatkan air full, panasnya cukup, itu sudah perfect tempatnya. Cocok banget tanaman tempatnya. Kalau Bapak bisa mendapatkan tempat yang seperti itu, nggak ada salahnya kita nanam anggur. Yang penting kita tahu. Ya, sebenarnya anggur itu bukan nggak mau air, rakus air, cuman rendam air dia nggak mau. Dia rakus air lah. Cuman dia terendam nggak mau. Jadi harus poros Pak. Poros. Kalau media ya Pak ya. Ini Om, Poros juga enggak, kalau poros itu di tabu lampot kali Pak. Tapi kalau di tanahnya apa itu enggak. Poros lah ya. Kita akan lihat dari sisi mana dulu nih? Sisi hobi kah, atau sisi produksi kah, atau sisi tambulan pot kah? Ya, kalau misalkan kita menanam di tambulan pot, kita akan menyarankan poros Pak. Karena yang kalau misalkan kita menggunakan media tanam yang padat, contohnya tanah luas, populasi akar itu akan padat banget di situ Pak. Kalau populasinya udah tumbuh nih akar, tanahnya cepat padat. Nah, kalau cepat padat dia nggak bisa dapat oksigen secara maksimal. Tapi kalau misalkan kita ingin teranak yang produksi Pak, kalau misalkan kita membutuhkan 1 hektar untuk diganti semua media tanamnya, kayaknya nggak mungkin. Nggak mungkin gempor 1 hektar. Makanya di sini juga ada solusinya. Solusinya dengan apa? Dengan menggunakan rooftop yang kita ambil dari luar negeri. Karena kita juga mengambil varietas rooftop yang ada di luar negeri. Masing-masing rooftop itu punya karakter yang berbeda. Ada yang suka tanah keras, ada yang suka tanah lempung, ada suka tanah berpasir, ada suka tanah yang berpijak atau berpuing-puing gitu Pak. Ada juga karakternya. Jadi tinggal menyesuaikannya. Misalkan Bapak pengen bilang ke Angola gitu ya, tanah saya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, terus stok apa yang cocok ketika saya harus menanam di tempat saya? Kalau ini juga bisa disesuaikan dengan jenis stoknya, karena setiap stok punya karakter yang berbeda. Seperti kata Bapak masa ini di Madura, di laut ada yang itu loh. Itu stok belum tentu stok sama. Ini harus masker untuk stok di laut ya. Tapi kalau di rumah itu stok. Jadi bagaimana caranya kita harus menanam stok dulu di situ. Stok apa yang cocok di situ baru kita sambung dengan impor. Itu lebih baik daripada kita langsung nyambung yang sudah tersambung dengan impor. Itu ujung-ujungnya pohon kita nggak subur. Karena apa? Stok itu nggak cocok dengan kita. Mana stok yang lebih bagus? Stok itu bagi semua Pak. Tapi mana yang lebih cocok dengan kita? Lanjut jawabnya. Kita ke poin yang nomor 3, Mas Andri. Cara pembibitan tanaman anggur. Nah, mungkin bapak-bapak nggak selamanya harus beli terus ke orang-orang, karena kita juga punya potensi untuk membuat bibit sendiri Pak. Tambulan pot ada biasa saja. Oke, di hadapan kita semua Pak. Ini tambulan pot yang Ini tambunya. kalau yang ini umur berapa nih Pak? Ini umur sekitar 4 bulan, 5 bulan. Enggak yang itu? Oh yang ini, yang kecil ini. Ini sama 4 bulan. 4 bulan kan? 4 bulan, 5 bulan. Kita juga Pot belum 50 ya? Pot 50. Pak, di depan kita ini sudah ada bibit, tapi bibit ini adalah bibit jenis lokal yang kalau Bapak main ke toko bunga, nah, Bapak nanya, ada anggur enggak? Ada, anggurnya apa? Anggur hijau. Nah, biasanya mereka akan, yang kalau kita tanam itu tidak bisa dipastikan asam Pak, secara peredam seperti itu. Karena korbannya sudah banyak banget. Memang harganya sangat murah Pak, 15.000, 35.000, bahkan sampai 50.000. Tapi tetap aja anggurnya asam. Nah, anggur asam ini bukan gak ada fungsinya,
setiap makhluk hidup yang diciptakan sama Allah itu pasti ada fungsinya. Nah fungsinya ini karena dia hidupnya udah adaptif di Indonesia, saya kan hidupnya di Jakarta. Nah sampai banjir 6 hari tanaman anggur ini tetap hidup Pak. 6 hari banjir di Jakarta, saya lihat tanaman ini tetap hidup. Artinya dia punya karakter akar yang kuat kan. Nah itulah yang akan kita manfaatkan sebagai fondasi bawahnya. Sekarang kita lanjut bagaimana cara memperbanyak tanaman anggur. Memperbanyak tanaman anggur, batang yang asam ini kita boleh tanam di atas sampai agak panjang gitu. Akhirnya cabangnya banyak, batangnya banyak. Nah itu kita bisa potong 3 mata tunas. 3 mata tunas seperti ini Pak. Kita tanam aja. Nah, iya stek. Nah betul stek. Kita stek dia tumbuh seperti ini Pak. Biarkan tumbuh dulu. Nah, kalau misalkan di ilmu-ilmu yang ada di YouTube menyarankan disambung sisip atau batangnya itu kita belah terus disambung, itu kurang bagus Pak kualitasnya. Kita akan ngejamin kualitas terbaik untuk tanaman anggur adalah ketika ditumbuhkan dulu baru di grafting. Itu yang paling bagus karena nyambungnya akan sempurna ya. Sembung rustok Pak kalau namanya ini. Sembung pucuk, sembung rustok sama ini. Biasanya untuk disambung itu idealnya berapa, diameternya itu berapa? Oke, diameternya. Pastikan tanaman kita, rustok kita itu batangnya sudah sedikit berkayu. Jangan terlalu muda. Gitu ya. Nah, artinya sedikit berkayu, tidak terlalu muda, tidak terlalu tua. Kenapa sih saya tidak menyarankan batang tua untuk di grafting? Kalau misalkan ini di makhluk hidup yang namanya manusia, ketika masih muda, Pak, tulangnya patah, dia masih bisa beregenerasi ya Pak. Tapi ketika udah tua, itu akan sulit banget. Sama layaknya tanaman juga seperti itu Pak. Ketika masih muda, dia bisa meregenerasi, memperbaiki sel-sel yang rusak ketika terjadi yang namanya penyambungan atau penggraftingan. Kita akan coba kasih tahu Bapak ini cara-cara untuk membuat bibit ya Pak ya. Pertama kita sudah siapkan, sudah kita tanam, dia tumbuh. Nah kita harus cari entres yang ukurannya sesuai Pak. Ukurannya sesuai, artinya diameter batangnya tadi. Yang ini misalnya Pak. Ya, yang entres dari impor ya. Ya betul, bawahnya kita pakai yang lokal atau rootstock. Nah, yang atau kita pakai impor. Jadi kita tanam selama 2 bulan dulu. Ini 2 bulan ada ya? 2 bulan lah ini. Ini udah ditambung ya? Nah, itu udah diambil. Pertama kita ambil yang namanya batang yang ada di seluruh jenis impornya. Taruh film Jang. Om, Mak. ya apa gede gitu? Oh iya, betul. Karena nyambung itu berapa lama ya bisa nyambung? Nyambung. Oke, nah gini Pak, kita akan kasih trik yang jitu gimana cara saya menyambung. Pastikan ketika tanaman ini hidup, jangan biarkan tanah ini dalam keadaan basah. Jangan. Kering. Ya, nggak terlalu kering tapi semi kering, hanya lembab saja. Nah, jangan sampai kena air hujan juga, nanti basah dia. Nah, kalau misalkan kita sudah sambung umurnya 3 hari, baru siram Pak. Nah, kalau misalkan dalam keadaan basah ketika kita potong, air ini akan naik. Dia akan mengisi celah-celah luka yang ada di situ, akhirnya busuk. Itu yang orang bilang tuh kok susah banget grafting nggak jadi-jadi karena tidak melengkapi faktor-faktor yang harus. Jadi termasuk pada saat stek itu juga harus lembab. Kalau stek emang paling bagus kan basah tapi lembab. Lembab ya. Karena untuk menumbuhkan akar dia butuh kelembapan. Artinya nggak panas-panas. Ya. Nah, silakan Om Joy dipraktekkan cara graftingnya. Beda. Oke, sebelumnya saya akan kenalkan namanya, ini produk namanya Parafilm Pak. Mungkin di dunia kesehatan mungkin ada yang nggak tahu namanya Parafilm, ini biasa dipakai di lab. Parafilm ini terbuat dari tepung tapioka Pak. Artinya tepung tapioka ini dia sangat sangat elastis seperti ini. Tapi ini bukan bukan plastik es atau PE. Kalau plastik es itu dia akan susah banget nembusnya. Tapi kalau ini sangat mudah banget. Selain dia juga untuk mengikat yang namanya oksigen biar nggak keluar, menjaga kesegaran daripada entres supaya nggak layu, ini sudah bagus, gampang banget juga. Namanya Parafilm. Jadi, mungkin alat-alat anggur ini masih belum familiar sama bapak-bapak nih. Kalau bapak mau beli semua alat anggur itu tersedia semuanya di online. Yang penting kita tahu namanya. Bisa dicatat. Ada yang namanya Parafilm, ada yang namanya penjahan. Ada yang namanya juga ini grafting tape. Nah, grafting tape ini juga hampir sama plastik PE. Kalau kita menutup entresnya menggunakan plastik yang ini Pak, ini akan sulit banget ditembus.
sulit Pak. Sama tunas Pak. Sama tunas. Tapi kalau ini akan gampang banget ya. Karena lebih